Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Marsepa, saya dari Prodi Manajemen semester 2. Dengan dosen pengampu Buti Nartini, MPD. Kali ini saya akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan warga kenegaraan. Pembahasan 1. Hak asasi manusia, 2. Geopolitik, 3. Otonomi daerah, 4. Masyarakat madani, 5. Good governance, 6. Globalisasi. 1. Hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang telah melekat pada setiap individu sejak dari lahir di dunia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Fungsi serta tujuan hak asasi manusia. Fungsi HAM ialah menjamin atau melindungi hak-hak kelangsungan hidup, kebebasan, dan kemerdekaan yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Tujuan HAM yaitu melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, memperkembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi berdasarkan dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Ciri-ciri hak asasi manusia hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semuanya. 2. Geopolitik. Pengertian geopolitik yaitu landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara hakikatnya merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan keberadaannya dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi dengan menciptakan tanggung jawab dan motivasi atau dorongan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Penerapan wawasan Nusantara. 1. Mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras segenap aspek kehidupan nasional. 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan. 3. Penegakan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. 4. Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan perdamaian dunia. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah. Otonomi atau autonomi berasal dari kata Yunani yaitu autos, yang berarti sendiri, atau namos yang berarti hukum atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. 1. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. 3. Memelihara hubungan dan serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. 4. Mendorong untuk memperdayakan masyarakat. 5. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. 1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah. 2. Didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. 4. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonomi, serta dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administratif. Terakhir, harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani dalam bahasa Inggris, civil society, dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalin, dan memaknai kehidupannya. Kata madani berasal dari kata bahasa Arab yaitu civil atau civil atau beradab. Istilah madani adalah terjemah dari civil atau civil society
yang berarti masyarakat yang berperadaban. Ciri-ciri masyarakat madani: 1. Menjunjung tinggi nilai. 2. Memiliki perberadaban yang tinggi. 3. Mendepankan kesejahteraan dan transparansi. 4. Ruang publik yang bebas. 5. Supremasi hukum. 6. Keadilan sosial. 7. Partisipasi sosial. Tujuan masyarakat madani: 1. Memenuhi kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam bermasyarakat. 2. Berkembangnya modal manusia, human capital, dan modal sosial, social capital, yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan pelaksana tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. 3. Tidak ada diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan, atau dengan kata lain, terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial. 4. Adanya hak, kemampuan, dan kesepakatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dan berbagai forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. 5. Adanya persatuan antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. 6. Akses terselenggara sistem pemerintah yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan keadilan sosial. 7. Adanya jaminan kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan masyarakat yang memungkinkan terjadinya hubungan dan komunikasi antar masyarakat secara teratur, terbuka, dan terpercaya. 5. Good governance. Pengertian good governance. Good governance pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintah yang membangun secara penerapan prinsip proporsionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Pengertian good governance adalah pelenggaraan pemerintah yang solid, bertanggung jawab, dan efisien untuk mencapai keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip dan unsur good governance. Prinsip: 1. Partisipasi masyarakat. 2. Supremasi hukum. 3. Transparansi. 4. Stakeholder. 5. Berorientasi pada konsensus. 6. Kesetaraan. 7. Efektivitas dan efisien. 8. Akuntabilitas. 9. Visi strategis. Unsur: 1. Akuntabilitas. 2. Transparansi. 3. Keterbukaan. Tujuan good governance: 1. Menciptakan birokrasi yang bersih. 2. Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif. 3. Menciptakan birokrasi yang transparan. 4. Membangun birokrasi yang melayani masyarakat. 5. Mewujudkan birokrasi yang akuntabel. 6. Globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari global, yaitu dunia atau bola dunia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah proses masuk ruang lingkup dunia. Proses globalisasi, proses hidup yang serba luas dan tidak terbatas atau mendunia, sehingga pengaruhnya dapat mengubah tatanan kehidupan bangsa seperti di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dimensi globalisasi: 1. Dimensi ide atau ideologi. 2. Dimensi ekonomi. 3. Dimensi teknologi. Dampak globalisasi: 1. Banyak industri yang food loss atau mengurangi pemakaian sumber daya alam. 2. Semakin tingginya pendapatan rata-rata per kapita di dunia. 3. Semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia. 4. Ilmu pengetahuan dan teknologi di semua bidang meningkat. 5. Meningkatnya jumlah penduduk dunia. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.